Ketika Qin Chen membunuh Raja Elang Hitam, semua orang terkejut. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba turun dari langit dan bumi dan meraih Qin Chen dengan ganas. Di bawah gelombang telapak tangan ini, langit dan bumi bergetar hebat, seolah membentuk sangkar yang tidak bisa dipecahkan, yang ingin menghancurkan Qin Chen langsung di sini. Itu detasemen. Orang kuat transenden klan gelap, kenapa dia tiba-tiba mengambil tindakan? Sepertinya dia kenal anak laki-laki yang membunuh Raja Elang Hitam. Ucap semua orang terkejut, dan beberapa orang kuat yang dekat dengan Qin Chen menjadi pucat karena ketakutan dan mundur dengan gila. Qin Chen telah mempersiapkan diri dengan baik dan matanya dingin. Dia tahu bahwa begitu dia bergerak, dia pasti akan diperhatikan oleh orang kuat transenden klan gelap. Saat dia membunuh Raja Elang Hitam, Qin Chen sudah memegang tangan Fang Muling, dan kecepatannya melonjak dalam sekejap. Sosok Qin Chen berubah menjadi bayangan, dengan cepat menyapu ke arah langit, dan tiba-tiba bergegas menuju pusaran air. "Kamu ingin pergi? Kemana kamu bisa pergi?" Ucap pria kuat klan gelap mencibir dengan nada marah, dan telapak tangan yang mengerikan itu ditekan dengan kuat. Melihat tangan besar itu hendak meraih Qin Chen, pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya sambil terbang dan menebas kekuatan luar angkasa yang melonjak di langit dengan pedang. Dengan suara gemuruh, seluruh dunia berguncang. Tampaknya dikejutkan oleh fluktuasi di sini. Kekuatan ruang yang bergulir dengan cepat memenuhi udara. Aturan ruang di sekitar seluruh pulau terapung terpicu, dan kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyelimuti tempat itu. "Brengsek," gumam pria super kuat klan gelap, ekspresinya menjadi jelek. Tindakan Qin Chen sama saja dengan secara langsung mengarahkan kekuatan luar angkasa dari pulau terapung untuk mengincarnya. Lagi pula, tidak mudah bagi orang kuat transenden untuk melakukan apapun di sini. Tubuhnya bergetar karena kaget dan marah. Tubuhnya yang menjulang tinggi seperti pilar yang menopang langit, dengan paksa menahan kekuatan ruang yang melonjak dari pulau terapung. Ketika telapak tangan besar itu bergetar, ia langsung merobek kekuatan ruang area sekitarnya, dan kemudian bergegas menuju Qin Chen. Dengan raungan, telapak tangan besar itu terulur dan meraih sosok Qin Chen, tetapi sosok ini sudah menjadi bayangan dari terbang lintas Qin Chen, dan sosok itu menghilang dalam sekejap di bawah tangan besar itu. "Beraninya kamu, tikus!" Melihat bahwa dia belum menangkap Qin Chen, pria kuat klan gelap tiba-tiba menjadi marah dan segera mengejarnya sepanjang fluktuasi ruang. Dia ingin menangkap Qin Chen di sini terlepas dari serangan terhadapnya oleh pulau terapung. Untungnya, Qin Chen sudah menebak apa yang dipikirkan pihak lain dan membuat keputusan tegas untuk segera berteleportasi. Akibatnya, pria kuat klan gelap hanya menangkap bayangan Qin Chen. Jika Qin Chen ragu-ragu sejenak, dia akan terjebak oleh pria kuat klan gelap itu. "Bisakah kamu melarikan diri?" Ucap pria kuat klan gelap itu tertawa ganas, dan langsung melonjak ke arah di mana Qin Chen terbang, bahkan mengabaikan pemboman pulau terapung. Qin Chen memiliki banyak pengalaman dalam melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tidak bijaksana baginya untuk melawan Master Transcendent di sini? Jadi setelah pria kuat Transcendent klan gelap mengejarnya, Qin Chen hanya mencibir dan langsung menuju pintu masuk pusaran alam rahasia Guiksu. Ekspresi pria kuat klan gelap terkejut dan marah. Jika Qin Chen dibiarkan memasuki pintu masuk, dia tidak akan dapat menemukan pihak lain sama sekali. Memikirkan hal ini, dia hampir mengabaikan apapun dan dengan gila-gilaan mengaktifkan sumber di tubuhnya, segera menyebabkan kecepatan tangan besarnya meroket dan jatuh. Melihat tangan besar itu hendak meraih Qin Chen tiba-tiba berbalik dan berdiri di depan Fang Muling, lalu menebas dengan pedangnya. Dengan keras, tangan besar itu langsung mengenai Qin Chen. Qin Chen hanya merasakan gelombang kekuatan yang menakjubkan menyapu tenggorokannya, dan saat berikutnya, Qin Chen sudah mundur dengan gila-gilaan di bawah kekuatan besar ini. Pada saat ini, gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke arah Qin Chen dengan gila-gilaan. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, menghalangi akibat yang terjadi pada Qin Chen. Itu adalah Fang Muling. "Ayo pergi," kata Qin Chen berteriak rendah. Dia telah terbang menuju pintu masuk. Sekarang dia hanya berjarak beberapa saat dari pintu masuk. Di bawah pandangan semua orang, Qin Chen memanfaatkan kekuatan mundur dan tidak ragu-ragu untuk pertama kali waktu berjalan lambat. Fang Muling bergegas ke pintu masuk pusaran air dan menghilang dengan tergesa-gesa mengikuti arah aliran ruang.
Tangan besar pria kuat klan gelap juga menghilang dalam kehampaan dan runtuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, kekuatan pencekikan ruang yang bergulir dengan gila-gilaan menekan pria kuat transenden klan gelap. Itu adalah kekuatan penindas dari pulau terapung ini. Di pulau terapung ini, sulit bagi orang kuat yang transenden untuk mengambil tindakan. Begitu dia mengambil tindakan, pasti akan mengarah pada penargetan pulau terapung. Untung pintu masuknya sekarang terbuka. Jika pintu masuknya tidak dibuka, serangan baliknya akan lebih serius. Pria kuat transenden klan gelap mengerang di bawah kekuatan ruang yang mencekik. Ia mencoba yang terbaik untuk menahan penindasan kekuatan ruang, dan jejak darah sudah meluap dari sudut mulutnya. Dia bergoyang dan tiba-tiba datang ke pintu masuk. Melihat Qin Chen menghilang ke alam rahasia Guiksu, dia dipenuhi dengan kemarahan. Di depan semua orang, dia, seorang pria super kuat yang transenden, tidak hanya gagal mempertahankan Qin Chen, tetapi juga membiarkan Qin Chen berhasil melarikan diri. Huff, nak, kemanapun kamu melarikan diri, selama kamu berada di alam rahasia Guiksu, kamu tidak akan lolos dari kematian. Di tengah kemarahan, sosok pria kuat transenden klan gelap bergoyang, kemudian memasuki alam rahasia Guiksu, dan menghilang dalam sekejap. Baru pada saat itulah semua orang kembali sadar. Luar biasa, orang ini bisa lepas dari tangan orang kuat transenden. Sungguh luar biasa, tapi aku tidak tahu dari mana anak itu berasal. Bahkan jika dia lolos dari kejaran sekarang, dia pasti akan mati di alam rahasia Guiksu. Ayo pergi. Satu demi satu, sosok-sosok itu menghela nafas dan memasuki alam rahasia Guiksu. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di tempat mereka bertarung sebelumnya. Itu adalah pria kuat transenden dengan janggut dan rambut abu-abu. Napas ini, gumam pria itu merasakan tempat di mana Fang Muling menyerang sebelumnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pusaran air. Dia bergegas ke pusaran air dan menghilang dalam sekejap. Setelah Qin Chen menarik Fang Muling ke alam rahasia Guiksu, dia segera merasakan ruang mengalir melalui tubuhnya seperti air mengalir. Dia merasa seolah-olah dia telah melintasi kehampaan yang tak terhitung jumlahnya dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen terkejut. Bagian kosong di sini bisa melewati langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya setiap saat. Aura luar angkasa semacam ini benar-benar di luar kendalinya. Terlebih lagi, dia jelas-jelas telah menarik Fang Muling sebelumnya, tetapi ketika dia memasuki alam rahasia Guiksu, Fang Muling menghilang dengan aneh. Seolah-olah dia telah memasuki ruang lain. Dua orang yang jelas-jelas dekat itu sepertinya berada di dua ruang berbeda. Tepat ketika Qin Chen ketakutan, dia merasakan kakinya menyentuh tanah. Qin Chen merasa lega dan tahu bahwa dia telah tiba di alam rahasia Guiksu. Setelah memasuki alam rahasia Guiksu, Qin Chen segera melihat sekeliling dengan waspada. Dia melihat dunia yang sangat luas di sekelilingnya. Yang tertinggal di depannya adalah hutan pegunungan yang luas. Hutan pegunungan ini memancarkan aura zaman prasejarah kuno. Itu sangat mengerikan dan membuat Qin Chen merasa sedikit berdebar. Qin Chen sepertinya berada di dunia yang luas dan sangat kuno. Di dunia kuno ini, ada hukum antariksa yang melekat di mana-mana, dan salah satu dari hukum ini jauh lebih mengerikan daripada hukum antariksa di alam semesta awal. Jika jalur di alam semesta awal adalah aliran kecil, maka di sini seperti lautan luas. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak orang kuat di laut kosmik. Dunia di laut kosmik begitu luas, dan aturan yang terkandung di dalamnya terlalu mengerikan. Jika kelahiran dan kematian alam semesta awal adalah siklus reinkarnasi, maka laut kosmik telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta awal, dan telah menjadi tempat yang kekal. Meskipun Qin Chen terkejut saat ini, dia tidak punya waktu untuk menjelajahi pola spasial ini dengan hati-hati, karena dia melihat pria kuat transenden klan gelap segera mengikutinya ke pusaran lorong. Meskipun Fang Muling terpisah darinya di jalan rahasia, Qin Chen tidak berani bertaruh apakah pihak lain dapat mengikutinya, jadi saat dia muncul, dia segera menyapu kesadarannya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kesadarannya hanya dapat menyapu dalam jarak 10.000 mil di alam rahasia Guiksu, dan menjadi kabur melebihi 10.000 mil. Saat ini, Qin Chen tidak berani tinggal di tempatnya. Setelah pertarungan sebelumnya, Qin Chen jelas merasakan bahwa masih ada celah antara dirinya dan pria kuat transenden klan gelap.
Apalagi pihak lain berasal dari benua hitam. Tidak ada seorang pun tahu jika ada kartu truf lain dalam dirinya. Qin Chen bergegas keluar begitu dia mendarat. Bergegas ke tempat yang tidak diketahui jelas merupakan langkah yang sangat berbahaya. Belum lagi Qin Chen masih belum mengetahui situasi di sini. Ada begitu banyak hukum tata ruang, retakan, dan pusaran air di sini. Selama seseorang secara tidak sengaja menyerbu ke dalamnya, jika Anda jatuh ke dalam pusaran retakan, itu pasti akan menjadi jalan keluar yang sempit. Tapi Qin Chen tidak punya pilihan selain memastikan keselamatannya sendiri. Setelah terbang liar beberapa saat, Qin Chen terus mengubah arah. 1 jam kemudian, Qin Chen melihat ngarai di depannya, dan ada pusaran luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di ngarai. Pusaran luar angkasa ini sangat mengerikan. Qin Chen merasa jika dia bergegas ke dalamnya, dia tidak akan pernah bisa bertahan terlalu lama. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Qin Chen mengertakkan gigi dan bergegas ke pusaran luar angkasa dalam sekejap. Saat dia memasuki pusaran ruang, Qin Chen segera mengorbankan pagoda Guyu miliknya, dan seluruh tubuhnya langsung memasuki pagoda Guyu. Dan pagoda Guyu telah tenggelam dalam pusaran air yang luas dan menghilang. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen menghela nafas lega. Dia sangat berhati-hati. Jika pria kuat transenden klan gelap masih bisa menemukannya, dia harus bertarung sampai mati. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Qin Chen sekarang adalah keselamatan Fang Muling. Apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa tidak lama setelah dia memasuki ngarai pusaran air luar angkasa, pria kuat transenden klan gelap sudah berhenti di suatu tempat. Di luar ngarai pusaran air luar angkasa. Hanya sesaat sebelum Qin Chen meninggalkan tempat itu. Jelas sekali, jalan menuju alam rahasia Guiksu dipenuhi dengan kekuatan luar angkasa yang mengerikan, seperti lapisan demi lapisan dunia kecil. Tidak mungkin untuk merasakan arahnya. Bahkan Qin Chen dan Fang Muling dipisahkan secara langsung. Tapi pria kuat klan gelap ini tidak hanya menemukan tempat masuknya Qin Chen, tetapi juga menemukan lokasi di mana Qin Chen memasuki ngarai beberapa saat kemudian, yang sungguh sulit dipercaya. Pada saat ini, detasemen klan gelap ini melihat pusaran ruang di depannya, memegang sepotong batu giok hitam di tangannya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri. Setelah mencari lagi sejenak, kesadaran ilahi pria kuat klan gelap akhirnya menemukan arah dan mengejarnya lagi ke pusaran ruang angkasa. Setelah sebatang dupa, detasemen klan gelap yang mengejar Qin Chen mundur dari pusaran luar angkasa, dan wajahnya menjadi sangat suram, tubuhnya dipenuhi compang camping dan bahkan beberapa luka muncul. Terlihat jelas bahwa dia membuat beberapa kerugian berada di pusaran luar angkasa ini. Pusaran luar angkasa ini, bahkan dia, Master Transcendent, tidak dapat dengan mudah menolaknya. Sial, harta pemberian leluhurku tidak boleh habis seluruhnya di sini. Gumam pria kuat Transcendent klan gelap memiliki wajah muram dan langsung menyingkirkan batu giok hitam di tangannya. Dia menatap ngarai di depannya dengan ganas dan berkata pada dirinya sendiri, "Wah, alam rahasia Guiksu hanya akan terbuka paling lama 1 tahun. Saya tidak percaya Anda tidak akan keluar." Setelah mengatakan ini, pria kuat transenden klan gelap langsung menghilang di dunia ini. Sekarang, di cekungan pegunungan di alam rahasia Guiksu, sesosok tubuh sedang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, melihat ke kiri dan ke kanan. Aku tidak menyangka alam rahasia Guiksu ini begitu aneh hingga benar-benar memisahkanku dari anak itu. Bukankah sia-sia aku menemukan pengikut? Gadis itu cemberut, tidak bisa berkata-kata. Itu adalah Fang Muling. Di alam rahasia Guiksu ini, Fang Muling tidak tampak khawatir sama sekali, seolah sedang jalan-jalan. Pada saat ini, langkah Fang Muling terhenti, dan sesosok tubuh berjalan di depannya, seorang pria parubaya kurus dengan sepasang mata segitiga dan tatapan galak. Setelah melihat Fang Muling, dia terkejut pada awalnya, dan lalu sudut mulutnya sedikit mencibir. Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu seorang wanita di sini. Menarik sekali. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia datang ke depan Fang Muling dalam sekejap. Dia memandang Fang Muling dari atas ke bawah dengan mata segitiga dan berkata sambil tersenyum cabul, "Hehehe, gadis kecil, ayo kita lakukan. Ambil semua harta dari tubuhmu dan biarkan aku bermain dengannya, aku akan bahagia. Ayolah, mungkin kamu bisa menjadi mainanku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
Fang Muling mencambuknya dan berkata dengan marah, "Kamu mencari kematian." Pria parubaya itu terkekeh, sebuah pedang muncul di tangannya, dan langsung memotong cambuk panjang Fang Muling, dan berkata dengan senyuman garang, "Gadis itu berpenampilan rata-rata, tetapi memiliki temperamen yang baik. Dalam hal ini, saya tidak punya pilihan selain menggunakan sesuatu yang kuat." Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu tersenyum sinis dan bergegas menuju Fang Muling. Wajah Fang Muling pucat, dan dia baru saja akan memanggil harta karun benua kuno untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, dengan keras, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari kehampaan di kejauhan, dan seorang pria kuat dengan janggut abu-abu berjalan perlahan. "Senior, tolong tunjukkan belas kasihan." Melihat orang ini, pria parubaya itu tiba-tiba berkata dengan ngeri. Dengan letupan, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung dihancurkan ke dalam kehampaan oleh pria transenden dengan janggut dan rambut abu-abu. Energi darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menghilang tanpa jejak, seolah-olah orang ini belum pernah muncul sebelumnya. Saat berikutnya, mata pria kuat transenden ini tiba-tiba tertuju pada Fang Muling di sampingnya. Melihat Fang Muling, mata lelaki tua itu langsung melembut, seolah sedang menghirup angin musim semi, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, dan senyuman itu sebenarnya memiliki sedikit sanjungan. Jika orang lain melihat ekspresi orang ini, mereka pasti akan terkejut. Sungguh menyedihkan bahwa pria kuat yang transenden seperti itu bisa menunjukkan senyuman yang begitu menyanjung. "Nona, kamu sudah keluar cukup lama kali ini. Jika kamu tidak kembali, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuan." Ucap lelaki tua berjanggut dan berambut abu-abu ini mendatangi Fang Muling dalam beberapa langkah, dengan senyum masam di wajahnya. Fang Muling duduk di tanah dan berkata, "Membosankan, membosankan sekali. Ikuti aku setiap kali kamu keluar, Mo Lao. Tidak bisakah kamu membiarkan aku sendirian sebentar?" Fang Muling tidak bisa berkata-kata, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menatap lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu dengan ragu, mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, ketika saya keluar kali ini, saya mengubah semua harta di tubuh saya, dan saya tidak mengambil harta karun apapun dari rumah sama sekali, dan saya juga memiliki harta karun terselubung di wajah saya. Bagaimana Anda menemukan saya?" Mendengar ini, lelaki tua yang dikenal sebagai tetua iblis itu ragu-ragu. Fang Muling mendengus dingin, menghampiri lelaki tua itu, melihat ke depan dan ke belakang, mata kecilnya berputar, lalu tiba-tiba mendengus, "Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahu ayahku bahwa kamu tidak melindungiku dan membiarkan orang-orang menggangguku." Mo Lao terkejut dan buru-buru berkata, "Nona, Anda tidak bisa mengatakan omong kosong ini. Jika Anda mengatakan ini, Tuan Istana akan mengupas kulitku. Nona, setidaknya aku telah melihatmu tumbuh dewasa, jadi kamu tidak bisa menyakiti budak tua ini. Kalau begitu, apakah kamu akan mengatakannya atau tidak?" Ucap Fang Muling mendengus dingin. Lelaki tua itu tampak getir, "Nona, Anda adalah keturunan penguasa istana, dan Anda memiliki darah generasi dewa kegelapan di tubuh Anda. Penguasa istana memberi budak tua ini senjata ajaib, yang dapat digunakan untuk menemukan Nona muda, jadi Nona, apapun yang kamu lakukan, tidak ada gunanya menyamar." Fang Muling merentangkan tangannya dan berkata, "Cepat serahkan senjata ajaibnya. Mo Lao, kamu adalah dewa pembantai iblis yang terkenal di rumah Anyu saat itu. Ketenaranmu telah menyebar ke lautan kosmik. Kamu tidak dapat memahami apa maksudku. Kamu tidak akan bermain konyol di sini bersamaku. Apakah kamu berpura-pura bodoh?" Ucap Fang Muling berseru. Ekspresi Mo Lao berubah dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Nona, saya tidak bisa memberikan barang itu padamu." Fang Muling memamerkan giginya, "Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak?" Ekspresi iblis tua itu menjadi sangat serius, "Nona, jangan mempermalukan saya. Jika saya menyerahkan senjata ajaib yang diberikan oleh Tuan Istana, saya tidak punya pilihan selain memberitahu Tuan Istana. Ketika saatnya tiba, Tuan Istana pasti akan datang sendiri. Tahukah Nona, saya tidak akan pernah membahayakan Anda." Melihat ekspresi serius Mo Lao, Fang Muling mendengus dingin. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Mo Lao memang benar. Jika ayahnya datang sendiri ke sini, itu akan merepotkan. "Oke, aku tidak akan mempermalukanmu, tapi jangan ikuti aku. Aku belum cukup bersenang-senang."
Ucap Fang Muling berbalik dan pergi. Mo Lao buru-buru melanjutkan, "Nona, tolong segera kembali bersamaku. Ada banyak bahaya di sini. Begitu masalah terjadi, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bagaimana aku akan menjelaskannya kepada Tuan Istana?" "Oh, apakah berbahaya sekali di sini?" ucap Fang Muling berkata dengan ragu. Iblis tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Dikabarkan bahwa alam rahasia Guiksu ini adalah peninggalan yang lahir setelah kematian makhluk tertinggi. Makhluk itu terkenal di seluruh dunia lautan kosmik. Peninggalan yang dia ciptakan sangat berbahaya. Nona, sebaiknya Anda pergi secepatnya." Itu tidak mungkin. Aku punya pengikut lain yang tersesat di sini. Aku harus menyelamatkannya," kata Fang Muling dengan suara yang dalam. "Apa? Pengikut? Apakah Nona berbicara tentang anak laki-laki yang dikejar oleh pria kuat transenden klan gelap?" ucap iblis tua tampak serius. "Apakah kamu kenal dia?" ucap Fang Muling bertanya. "Orang ini sedang diburu oleh pria kuat transenden klan gelap kita, dan dia mungkin dalam bahaya. Nona, jika Anda ingin mencari pengikut Anda, saya harus mengikuti Anda," ucap Mo Lao buru-buru berkata. "Apa? Dia dalam bahaya? Tidak, saya harus menyelamatkannya." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Fang Muling buru-buru berkata kepada Mo Lao, "Anda memimpin dari depan." "Saya," ucap Mo Lao merasa ingin menangis tanpa air mata. "Apakah kamu menerimanya atau tidak?" ucap Fang Muling dengan tatapan dingin. Melihat tatapan dingin Fang Muling, Mo Lao tiba-tiba terkejut dan berkata, "Ya, baik Nona." Segera, Mo Lao terbang ke depan untuk memimpin jalan. Dia mengambil keputusan. Karena dia tidak dapat membujuk wanita muda itu untuk pergi, akan lebih baik untuk mengikutinya sepanjang waktu. Jika dia menghadapi bahaya, dia akan mendapat kesempatan untuk mengambil tindakan. Setelah menyelamatkan anak laki-laki itu, dia dapat dengan cepat membujuk wanita muda itu pergi. Saat Fang Muling dengan cepat mencari Qin Chen di bawah kepemimpinan Mo Lao. Di pusaran air luar angkasa ngarai yang tak berujung. Qin Chen, yang berada di pagoda Guyu, hanyut mengikuti arus dan tidak tahu kemana dia dibawa. Baru setelah dunia luar menjadi sedikit lebih stabil, dia mengeluarkan rangkaian pemantauan, dan dia harus mencari tahu di mana dia sekarang. Begitu susunan pemantauan mendarat di luar, Qin Chen melihat dunia abu-abu dari dalam susunan pemantauan. Itu tidak terbatas dan tanpa kehidupan. Dia hanya bisa melihatnya sesekali. Beberapa pusaran ruang besar naik dan turun dengan cepat. Pusaran ruang angkasa beterbangan dalam turbulensi ruang angkasa, dan beberapa pasir halus yang terdiri dari benda-benda tak dikenal menyapu langit. Susunan pemantauan yang dia keluarkan hanya bertahan sesaat sebelum dihancurkan oleh pusaran luar angkasa dan menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, Qin Chen sudah mengerti bahwa dia seharusnya memasuki tempat kosong di mana hukum ruang ada di mana-mana. Qin Chen melemparkan beberapa susunan pengawasan satu demi satu, dan setiap susunan terkoyak dalam sekejap. Bagaimana caranya keluar dari tempat seperti ini? Gumam Qin Chen diam-diam terkejut saat melihatnya. Setelah beberapa saat, dia mencoba meninggalkan pagoda Guyu. Dia ingin mencoba lagi seberapa kuat pusaran di luar angkasa. Qin Chen baru saja berdiri di luar ketika pusaran air luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya datang. Hanya tepi pusaran yang lewat dan merobek pakaiannya menjadi beberapa bagian. Ada beberapa suara, cici, saat pakaiannya robek. Setelah suara itu, dalam waktu singkat ini, seiring berjalannya waktu, tidak hanya pakaian dan baju besi Qin Chen yang hilang, bahkan tidak ada kulit utuh yang tersisa, dan seluruh tubuhnya berantakan. Saat Qin Chen hendak bersembunyi di pagoda Guyu, celah abu-abu hitam melewati pinggangnya. Dengan letusan, kabut darah keluar. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Qin Chen melihat beberapa retakan ruang muncul. Dia tidak berani tinggal di sini dan bergegas ke pagoda Guyu. Jika dia lebih lambat, dia takut dia akan terpotong menjadi beberapa bagian oleh celah ruang ini.